Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dengan saya Arius Laksono dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Saya Fitranita dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Dan saya Ade Zuraya Fitri dari SMA Negeri 1 Bojonggede. Kali ini kami akan memaparkan praktik coaching pada modul 2.3 pada coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Halo Mem, apa kabar? Oh, baik Pak Haryo. Kalian sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih tadi saya lagi ada urusan dulu ya. Oke Mem, kita nih kan kemarin kan Mem ngajakin ketemuan nih. Karena kan rencananya Mem ingin belajar juga, ingin meng-coaching rekan sejawat ya kan. Nah cuma sebelumnya saya mau nyoba juga nih, pengen belajar untuk mensupervisi sebagai observer apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh kita gitu ya. Nah saya pengen menanyakan nih kira-kira persiapannya sudah sejauh mana nih untuk Alhamdulillah Pak, untuk persiapan saya di sini sudah cukup mencapai tingkat sempurna, walaupun belum sempurna. Saya sudah memberikan langkah-langkah dan prinsip coaching yang akan saya gunakan sesuai alur kita dengan rekan saya di institusi. Oke, siap. Oke, mungkin pesan saya salah satunya gini, Fitra ya, nanti ketika melakukan alur coaching jangan lupa untuk tetap ya pada prinsip-prinsip coaching yang kita jangan sampai lupa. Salah satunya waktu itu adalah yang tadi itu pencitraan, kemudian juga proses kreatif yaitu dalam kita bertanya sama memaksimalkan potensi. Jadi sekali lagi coach ini tugasnya adalah memaksimalkan potensi coach. Gitu ya Memi. Ya baik. Nah, saya juga mau nanya nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Fitra kembangkan? Pada kesempatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi seperti mendengarkan aktif dan berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, siap. Nah, dari ketiganya itu yang spesifik nih ingin saya coba observasi yang sejauh mana tuh? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot pada coaching saya. Oke, siap. Mendengarkan aktif ya Mem ya. Iya, Kita sedang coaching dan memberikan pertanyaan bobot dan berbeda. Oke, siap. Nah, kemudian nih kira-kira indikator tercapaian apa yang menurut Mem ini nanti akan menjadi sebuah tujuan Fitra dalam coaching nanti? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya saat ini, mungkin di tempat sekolahnya, di tempat kerja, atau mungkin dengan diri sendiri. Mungkin itu Bapak. Oke. Saya rasa kayaknya persiapannya sudah matang banget nih ya Fitra. Saya doakan mudah-mudahan ketika proses coaching nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan yang dituju, sesuai dengan tujuan kita. Nanti kita akan ketemu lagi Mem di pertemuan pasca supervisi ini ya. Saya doakan lancar. Oke, terima kasih Pak Aryo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ade. Gimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Ade, mungkin nanti pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan coaching. Mungkin pada kegiatan coaching ini mungkin ada yang ingin Bu Ade sampaikan atau ingin Bu Ade bicarakan terkait dengan permasalahan yang Bu Ade saat ini. Oke, sebelumnya Bu Ade ya, kita hanya punya waktu 15 menit. Jadi kita pada kesempatan ini ngobrol-ngobrol aja sehingga hasil coaching ini bisa menemukan permasalahan atau kendala yang ibu Ade hadapi. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Ade, apa permasalahan yang mungkin bisa kita bicarakan pada hari ini atau yang ingin Ibu Ade sampaikan? Mungkin saya bisa mendengarkan dari Bu Ade ya, seperti itu. Boleh banget Bu, memang kebetulan sekali ya Ibu Fitra, saya butuh coaching dari Ibu terkait dengan apa yang saya rasakan beberapa waktu belakangan ini. Jadi saya kan ada jam dan konseling di DB yang memang mengganggu pekerjaan saya yang lain gitu, sehingga saya kayak merasa kelelahan dan hilang fokus seperti itu. Jadi itu yang saya pengen coaching di sana.
Oke, jadi kalau saya lihat dari semua yang Ibu Ade bicarakan, jadi Bu Ade punya permasalahan tentang masalah waktu ya Bu Ade ya, dengan beban kerja Bu Ade saat ini yang numpuk gitu ya, dengan masalah sebagai guru BP, dengan jam mengajar gitu ya Bu Ade ya. Dan saya juga jadi kehilangan momen sesi konseling gitu loh, jadi kayak terburu-buru gitu. Oke Bu Ade, nah jadi betul Bu, saat ini, nah kira-kira sebenarnya dari percakapan kita hari ini ya dengan permasalahan yang Bu Ade hadapi tadi, apa sih yang ingin Ibu Ade dapatkan dari kegiatan coaching ini? Saya ingin belajar memanajemen waktu, kemudian mengatasi kelelahan saya bekerja sendiri. Oke, jadi intinya Bu Ade sangat sulit membagi waktu ya. Betul. Dengan beban kerja yang sekarang numpuk, dengan jam mengajar, jam harus juga konseling ya. Betul. Jadi kayak tidak nuncuk lah gitu ya Bu Iya, Ade ya. betul. Oke, jadi yang ingin Ibu Ade harapkan perubahan yang seperti apa, atau mungkin kondisi yang nyaman Bu Ade seperti apa? Menurut saya itu, saya pengennya ketika saya sudah melakukan satu pekerjaan itu tidak terdistract dengan hal lain sih Bu sebenarnya, terutama ketika melakukan sesi konseling dengan murid. Karena kan kalau konseling sama murid membutuhkan waktu yang nggak sebentar, sementara ketika ada momen ketika saya lagi sharing atau lagi konseling sama murid gitu ya, nah tiba-tiba ada ibu boleh jangan Pak selesaikan ini gitu, jadi saya kadang bingung untuk memprioritaskan mana dulu nih. Nah seperti jadi harapan saya di sesi coaching ini saya belajar untuk manajemen waktu saya lebih baik, kemudian juga mengatasi kelelahan sih ya. Mungkin me time bisa jadi salah satu cara. Oke, berdasarkan penjelasan Bu Ade tadi, jadi bagaimana Bu Ade ini bisa mengisi waktu ya, karena untuk konsumen siswa itu kan juga penting ya Bu ya di sekolah, karena itu kan tugas utama dari BP ya dalam kegiatan di sekolah, yaitu membantu siswa yang dalam kesulitan, dalam masalah pribadi, mungkin dengan administrasi. Oke, berdasarkan pengalaman dari Bu Ade yang digunakan tadi, kira-kira metode apa yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi masalah dilema masalah waktu, beban kerja yang banyak ini agar bisa menjadi lebih sedikit ringan gitu? Ini kepikiran saya aja ya Bu ya, jadi kayaknya saya harus punya semacam kayak sticky note atau notebook gitu untuk sebagai pengingat saya yang saya tempel, sehingga kalau kerja saya tuh jadi lebih tertata gitu kan. Mungkin itu salah satunya. Kemudian sepertinya saya juga tidak segan untuk meminta bantuan oleh rekan sama tim dekan saya supaya saya kayak merasa nggak kerja sendirian seperti itu. Kemudian juga yang mungkin akan saya lakukan rencana saya adalah butuh waktu me time gitu supaya kelelahan tadi bisa berkurang. Oke, jadi dalam perubahan yang ini seperti yang Bu Ade kan adanya seperti time gitu ya Bu Ade ya, karena kondisi tanpa kita harus kerja dan cukup, kita juga kelelahan, jadi mungkin kita tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada di diri kita di sekolah ya Bu Ade ya. Nah, kira-kira sekarang ini Bu Ade berada di level berapa ya? Apakah di level nyaman atau tidak nyaman, dan level berapa sih yang bisa ditingkatkan untuk mencapai kondisi yang lebih nyaman seperti me time tadi? Ada nggak cara-cara yang ingin selain me time yang bisa Ibu terapkan, yang mana mungkin dengan kondisi itu masa lebih nyaman lagi? Kalau level mungkin saat ini karena saya lagi hektik ya Bu terkait pekerjaan, mungkin level saya saat ini ada di level 7. Kemudian supaya bisa naik level me time, kemudian meminta bantuan dengan sejawat, terutama dari tim dekan, manajemen waktu. Dan sepertinya saya melakukan pekerjaan kayaknya supaya tidak terjadi pressure bertahap mungkin ya. Jadi ada hal yang harus saya prioritaskan dan pekerjaan lain itu saya lakukan secara bertahap. Ini seperti itu. Oke Bu Ade, mungkin kira dengan pendampingan
kolaborasi dengan teman guru BK, ya mungkin itu salah solusi yang strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kondisi yang Bu Ade saat ini ya. Kemudian kira-kira selain strategi itu, pernah nggak Ibu Ade mengalami suatu permasalahan yang sangat rumit dan Ibu harus berkonsultasi atau melibatkan orang lain di sekolah Ibu, atau mungkin dengan rekan sejawat yang bisa membantu Ibu, dan bagaimana cara Ibu melakukan hal seperti itu? Pernah sih Bu, jadi ada yang paling sering adalah ketika saya ada sesi konseling, karena kalau sudah konseling dengan murid itu kan nggak bisa diganggu ya Bu ya, karena kalau udah murid lagi cerita gitu kemudian terpotong, nanti kalau dilanjutin lagi kayak ada yang hilang gitu momennya. Jadi pernah saat itu saya lagi konseling dengan murid, tapi karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan didengarkan gitu ya oleh kurikulum, sehingga saya meminta bantuan sindika saya untuk menggantikan saya sementara. Tapi saya juga minta persetujuan dulu nih sama murid ini, sama murid yang ada kerjasama lain bisa nggak gitu ya, dari sama guru BK. Kalau misalnya mau iya kan gitu, berarti proses konseling itu tetap berjalan hanya saja dengan rekan saya yang lain. Oke, baik Bu Ade. Jadi adanya time, adanya bantuan dengan guru BK, jadi bisa meringankan beban Bu Ade. Kira-kira dari strategi yang Ibu Ade ungkapkan tadi, kira-kira yang lebih ideal mana yang Bu Ade yang bisa Ibu Ade terapkan mungkin lebih cepat gitu untuk mengatasi kondisi saat ini di sekolah? Sepertinya meminta bantuan rekan tim BK sih Bu yang paling cepat untuk dilakukan. Oke, jadi yang ingin realisasi saat ini Ibu minta bantuan kepada guru BK, sehingga dengan bantuan guru pemanfaatan sejauh itu permasalahan bisa teratasi ya Bu Ade ya. Oke. Kira-kira kapan Bu Ade yang bisa direalisasikan kegiatan ini? Kalau untuk manajemen waktu tadi sesegera mungkin ya Bu ya, karena kayaknya kalau manajemen waktu itu memang butuh proses nih, maksudnya masuk ke dalam proses saya gitu. Kalau misal ya ketika saya mulai merasakan kelelahan, mungkin misalnya itu bisa langsung kelelahan. Kemudian kalau sudah mulai merasa pressure, berarti saya sudah tidak segan lagi untuk segera meminta bantuan teman-teman saya atau pemberikan saya. Jadi kalau ditanya kapannya ya seperti itu alurnya. Oke, baik Bu Ade. Jadi saya lihat ya tadi kayaknya Bu Ade sudah mendapatkan gambaran ya, sudah mendapatkan apa yang mau direalisasikan dari awal apa gitu kan, dan ternyata dengan bantuan teman sejawat dengan kondisi saat ini ternyata Bu Ade sudah menemukan solusinya, sehingga kegiatan ini bisa terencana ya Bu Ade ya. Oke, Bu Ade, yang ingin saya tanya tadi dari kegiatan coaching sore ini apa sih yang yang sudah Ibu dapatkan gitu? Banyak banget Ibu, jadi dari ngobrolin sebelumnya yang saya kayaknya merasa aduh banyak ngapain gitu ya, setelah mendapatkan coaching dari Ibu tuh jadi tahu, jadi paham bahwa oh ternyata saya harus belajar nih memanajemen waktu saya juga harus meluangkan waktu dari sekian banyak pekerjaan saya harus meluangkan waktu untuk tetap me time untuk menjalankan keuangan saya. Dan yang terakhir saya merasa bahwa ini waktunya saya membutuhkan bantuan rekan sejawat saya, terutama pendidikan beban kerja saya. Oke, alhamdulillah kalau Bu Ade sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan suatu strategi, suatu perubahan untuk mengatasi masalah yang Bu Ade hadapi saat ini ya, dengan cara kita dengan pendampingan dengan teman sejawat untuk berkolaborasi, itu hal yang bagus ya Bu Ade ya. Supaya Bu Ade karena kita sudah di penghujung kegiatan ya, semoga apa yang ingin Bu Ade rencanakan bisa berjalan dengan lancar seperti yang ingin Bu Ade ungkapkan tadi, seperti penampilan dengan rekan sejawat, me time, dan itu yang saya harapkan. Lain kali Bu Ade ya, dia ada waktu kita bisa ngobrol lagi, bercerita lagi, sehingga apa yang kita hadapi. Oke, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum. Oke Bu Fitra, akhirnya selesai ya tadi ya. Bu Fitra sudah melakukan coaching gitu ya. Tadi saya juga
duduk mengamati sih apa yang kita ini coba lakukan untuk memberdayakan rekan sejawat atau coaching ya. Tadi buat saya juga punya beberapa catatan, cuman sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kira-kira dari apa yang tadi dilakukan sama Mem Fitra nih ya gitu ya, apa yang bisa Mem Fitra nilai atas diri Mem Fitra tadi tentang coaching? Terima kasih Pak Rio. Alhamdulillah saya sudah bisa melakukan coaching dengan coaching saya, yang mana coaching saya ini menghadapi permasalahan di sekolahnya tentang beban kerja yang menumpuk, tentang sebagai guru BP dan juga mengajar kelas. Jadi coaching saya ini dengan beban yang banyak agak sedikit kelelahan, dan bagaimana coaching saya ini bisa mengatur waktu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, dari percakapan sebelumnya tadi di saat awal sebelum kita memulai, apakah indikator dari yang mau difokuskan tadi Mem Fitra itu tercapai atau menurut Mem Fitra? Alhamdulillah apa yang diterapkan tadi seperti penilaian, menjadi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan bobot, dan memberikan memberikan solusi atas permasalahan yang ada di posisi. Saya mau izin Mem Fitra ya untuk saya mungkin menyampaikan sedikit hasil data yang saya dapat yang tadi barusan Mem Fitra lakukan ya, dari observasi saya sendiri pun ya, yang mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan evaluasi sendiri ya buat Mem Fitra ya. Jadi saya mencatat tadi memang alur Tirta yang sudah dilakukan oleh Mem Fitra itu sudah baik ya. Tadi menanyakan tujuan, kemudian juga Mem Fitra mencoba menanyakan atau dengan identifikasi segala macam hal yang bisa diambil di mana posisi buat diri tersendiri gitu ya, dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sih gitu ya, yang arahnya memang memberdayakan coaching sendiri untuk dia bisa kira-kira apa nih yang bisa dilakukan berdasarkan apa yang didekatnya gitu ya. Bagus sih, cakep, itu sudah baik sekali ya gitu. Nah kira-kira nih menurut Mem Fitra nih, kira-kira ada nggak rencana kedepannya lagi yang mau Mem Fitra lakukan nih untuk di seorang coaching? Untuk depan rencana yang ingin saya adakan, saya bisa mengembangkan kompetensi dalam kegiatan coaching ini dengan prinsip coaching gitu ya Pak, dengan terjalinnya kemitraan seperti itu, kemudian menjalin kemitraan, pertanyaan berbobot, pendengar aktif, dan saya bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusi-solusi yang sedang dihadapinya gitu, sehingga dengan kegiatan coaching ini permasalahan dari coaching saya bisa ditemukan gitu, yang diharapkan seperti itu. Jadi ada suatu solusi atau harapan yang setelah melakukan coaching ini bisa menemukan suatu harapan baru gitu ya Pak ya. Oke, saya lihat Mem Fitra sudah semakin mahir ya dalam melakukan coaching ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan untuk segala perubahan dari bentuk coaching ini menjadi terwujud ya. Semoga berhasil dan juga sukses selalu, dan saya harap kegiatan coaching ini menjadi habit baru untuk Mem Fitra. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Mem Fitra. Sama Pak Rio.